Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mereview secara lengkap dan singkat mengenai keris pusaka yang pada awal video saya syuting pada malam hari tanpa pembesaran. Pemirsa bisa melihat detail keris pusaka ini berdapur brojol, kemudian pamornya adalah pamor beremah, katanya orang Madura. Orang-orang Jawa mengatakan jika ada keris seperti ini dikatakan keris Koso Madura. Artinya keris buatan Empu Koso atau Supo Mandrangi pada saat di Madura. Jadi ciri khasnya kelihatan betul ya. Pemirsa bisa melihat degradasi warna besi dan bajanya. Baja pada bagian diselisan warnanya keabu-abuan, sedangkan besi pada bagian tengah yang menyatu dengan pamor bisa kelihatan. Pada video kedua ini perbesarannya 3,45 kali ya. Kemudian keris ini diminyaki dan kondisi keris sudah agak kering. Maka akan kelihatan jelas jika diperbesar dengan 3,4 kali 3,45 kali semula. Detail keris pusaka ini, degradasi warnanya, degradasi dari pamor besi semakin kelihatan. Pori-pori besinya juga pemirsa bisa melihat. Jadi kita bisa mengamati bahwa keris pusaka ini adalah keris pusaka sepuh khas keris Madura sepuh era Majapahit. Monggo diamati detailnya ya. Kemudian ricikannya sederhana sebenarnya, yaitu gandek lugas pendek. Kemudian pijetannya juga gandiknya dan juga ganjonya pemirsa bisa lihat. Jenis ganjonya adalah gonjo sabit rontal dengan panjang gonjo hanya sekitar 6 cm ya. Kemudian bilahnya ngelimpo ya. Tidak ada ricikan lain pada keris pusaka ini. Jadi sederhana namun masih terlihat kesan wingitnya. Sedangkan panjang bilah itu hanya sekitar 32 32,5 cm. Kemudian lebar separuh bilah itu hanya sekitar, jadi lebar separuh panjang bilahnya sekitar 2,5 cm. Jadi bentuknya ramping, besinya padat, pamornya khas pamor Madura sepuh ya. Jika pada keris Jawa, pamor seperti ini dikatakan pamor mulit semongko. Namun di Madura sendiri, jika keris pusaka memiliki pamor seperti ini, dinamakan pamor beremah. Kalau tebal dari gonjo ini atau tingginya, ini mungkin hanya sekitar 3 cm ya. Bentuk sirah cecaknya juga ramping, luas ya. Sedangkan model gonjonya sabit rontal, gandeknya gandek lugas. Posisi gandek agak miring. Mungkin kalau pak keris Jawa tanpa melihat material dan jenis pamor bisa juga dikatakan era Tuban ya. Era Tuban Majapahit awal. Namun yang khas di sini membedakan dengan keris buatan
sepuh ya, Tuban sepuh ini adalah ragam pamor dan jenis pamornya ya, material pamornya juga. Kelihatan betul bahwa keris ini dibuat pada zaman dahulu di Madura. Jadi estimasinya empunya adalah empu koso atau empu supo kalau keris Jawa mengatakan model-model keris seperti ini. Tuah dari keris ini dipercaya untuk memperlancar, memudahkan urusan ya. Jadi menggampangkan sehingga jika mudah dalam melakukan sesuatu bagi pemiliknya, tentunya disempurnakan. Kalau kita melihat bentuk pamor ya dan jenis pamornya, ini adalah termasuk pamor kerejekian. Jadi secara umum bisa dikatakan, kalau orang Jawa mengatakan pamor ngulit semongko. Namun kalau kita teliti lebih lanjut, pamor ini sebenarnya juga terdapat pamor di dalamnya, itu ada pamor tiban ya di bagian sorsoran, kemudian pada bagian pijetan juga bisa pemirsa amati, yaitu terdapat pamor Jung Isitунyo, ada pamor Pulo Tirto, kemudian pada pijetan bisa dilihat termasuk pamor Telogo Mambek ya, atau air yang tergenang. Kemudian pada bagian sorsoran juga pada kiri kanan keris pusaka ini terdapat pamor Rojo Gundolo. Jadi masih kalau kita amati, detail pusaka ini masih cukup utuh, walaupun memang di bagian diselisan sudah terkena korosi karena usianya yang sangat sepuh. Jadi keris pusaka seperti ini layak sebenarnya untuk dijadikan piandel ya. Apalagi warangkanya warangka Timoho lawasan atau sepuh, handlenya juga demikian. Monggo pemirsa amati detail pusaka ini. Kemudian juga ini ya, pamor pada gonjo kalau kita amati, ini jelas ciri khas pamor-pamor Madura. Pamor-pamor Madura sepuh ya. Dan kalau kita amati ini juga sebenarnya merupakan kombinasi pamor melumah dan pamor miring ya. Banyak tertata pada sepanjang bilah terdapat pamor tiban ya. Pamor yang tidak direncanakan ya, karena doa dan juga harapan dari empu maka terciptalah pamor seperti ini ya. Pamor-pamor sumber kerejekian, kemudian pamor perlindungan. Yang tak kalah penting juga pemirsa amati adalah bagaimana serat-serat besi ya, baja yang menjadi satu tanpa retakan. Jadi artinya keris ini dibuat pada zaman dahulu sangat teliti, sehingga perpaduan tiga unsur ya, yaitu baja, besi dan pamor menyatu ya. Karena faktor usia maka akan terlihat bagaimana bentuk permukaannya, degradasinya pada sepanjang bilah pusaka ini. Demikian saja ulasan dari keris pusaka yang memiliki ukuran sedang ini. Semoga para pencinta tosan aji dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat melestarikan pusaka leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe.